Allah berkahi langkah-langkah kita dalam menuntut ilmu dari pagi hari tadi hingga dengan malam hari ini. Dan insya Allah kita akan malam ini belajar bersama dengan dua guru kita, yaitu Ustadz Amin Nur Baits hafizahullah ta'ala dan juga Ustadz Muhammad Abu Rifai hafizahullah ta'ala. Kita akan membahas tema ketika dilamar ajal. Ini jadi bukan tentang laki-laki melamar perempuan, bukan itu, tapi kita akan membahas gimana kalau kita dilamar sama ajal. Jadi tolong turunkan ekspektasi Anda. Ya, sebelum kita mulai teman-teman mohon izin, boleh agak merapat dulu ke depan, dan juga teman-teman yang ingin melaksanakan sholat isya mungkin bisa agak di area belakang. Maka dari itu kami mohon sekiranya teman-teman yang sudah berada di area panggung untuk bisa maju dan merapat ke area panggung. Nah, dan kami informasikan juga insya Allah di area akhwat itu ada buku karangan dari Ustadz Muhammad Abu Rifai. Silahkan jika teman-teman yang di akhwat ingin memiliki buku tersebut bisa nanti menghubungi panitia. Jumlahnya terbatas, jadi mungkin bisa diakomodir dari sekarang. Teman-teman, pernah kebayang gak sih kapan waktu kita akan dijemput sama ajal kita? Pernah gak? Enggak ya? Kita nggak tahu nih, apakah di usia muda, apa di usia tua, atau mungkin sesaat lagi 5 menit ke depan, 10 menit ke depan, kita nggak ada yang tahu hidup kita sampai kapan. Dan tentu kita harus mempersiapkan segala hal yang bisa menolong dan menyelamatkan kita pada saat kita mengalami kematian. Karena tentu yang lebih panjang kehidupan adalah kehidupan setelah kematian, dan itu sudah kita ketahui bersama tentunya. Dan inilah yang insya Allah akan kita bahas bersama dengan Ustadz Amin Nur Baits dan juga Ustadz Muhammad Abu Rifai. Insya Allah bersama dengan saya Rifki yang akan memandu sesi kali ini. Baik, kalau begitu langsung saja saya ingin panggilkan kedua guru kita, Ustadz Amin Nur Baits dan juga Ustadz Muhammad Abu Rifai, untuk bisa membersamai kita di atas panggung. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Boleh Ustadz, silakan Ustadz. Ustadz boleh di tengah Ustadz. Ustadz boleh di tengah. Ustadz Ami mungkin mau di tengah Ustadz. Yang jelas Anda nggak mau di tengah Ustadz. Baik. Ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz gimana kabarnya Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah, sampai di sini dalam kondisi aman. Alhamdulillah, alhamdulillah Ustadz ya. Ya. Ini kita mau ngomongin tentang kematian Ustadz. Jadi temanya cukup menarik ketika ajal datang melamar Ustadz. Ini kan biasanya kalau yang kita nanti-nanti kan lamaran, mungkin lamaran dari orang yang kita idam-idamkan atau yang kita sukai gitu kan Ustadz. Cuman ini kan lamaran ajal Ustadz. Ini pertanyaannya, apakah ajal ini dia akan datang kepada orang yang tua terlebih dahulu, atau justru yang muda nih bisa dapat peluang duluan untuk dilamar ajal Ustaz? Mungkin Anda ingin mulai dari antum dulu Ustaz, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa sama-sama melanjutkan kegiatan belajar dan beribadah dengan istiqamah, tetap sholat 5 waktu dengan tepat waktu, hadir di masjid untuk sholat berjamaah, dan aktivitas ibadah yang lainnya, walaupun dalam situasi yang mungkin saat ini kurang kondusif. Terutama bagi Anda yang menjaga amal saleh, ketika Anda sedang berada di rumah tetap menjaga ibadah. Ini salah satu di antara ibadah yang memiliki nilai keistimewaan di saat suasana chaos. Dalam hadis dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah dalam situasi chaos, dalam situasi genting,
kahijratin ilayya, pahalanya seperti berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam suasana ketika kita tidak menyukainya, terjadi banyak sekali kekacauan di mana-mana, kita berharap semoga negeri ini dijaga oleh Allah dan diberi keamanan oleh Allah. Banyak aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat sehingga terhenti gara-gara itu. Tapi di saat kita tetap menjaga ibadah kepada Allah, salah satu di antara nilai keistimewaannya adalah disebut oleh Nabi SAW kahijratin ilayya, seperti mendapatkan pahala hijrah kepadaku. Dulu pada waktu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan Bani Israel untuk melawan Firaun, orang yang hebat tidak boleh hanya Musa dan Harun yang merupakan nabi, sehingga Bani Israel yang lain harus dikuatkan. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menguatkan Bani Israel? Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Harun untuk mengajak Bani Israel memperbanyak ibadah, terutama ibadah yang sifatnya pribadi. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya untuk menyiapkan tempat ibadah di kota Mesir, wa an taj'alu buyutakum qiblatan waj'alu buyutakum qiblatan, dan jadikan rumah kalian sebagai kiblat. Maksud menjadikan rumah sebagai kiblat adalah menjadikan rumah sebagai tempat ibadah. Sehingga sebelum Bani Israel mendapatkan perintah untuk meninggalkan Mesir, menghadapi tantangan yang besar karena mereka dalam posisi terjajah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk banyak ibadah. Nah, dari sinilah kita mendapatkan pelajaran bahwa dalam situasi-situasi genting, kedekatan seorang hamba dengan Allah sangat dibutuhkan. Karena itu, mari kita jaga amal saleh, kita jaga ketaatan kepada Allah, kita jaga ibadah kepada Allah, dan jangan lupakan negeri ini dalam doa-doa baik Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya berbicara tentang dilamar ajal. Artinya pembahasan mengenai dekatnya kematian. Dekatnya kematian tidak identik dengan jumlah usia yang Allah berikan kepada kita. Karena kematian bisa datang kepada siapapun tanpa memandang usia. Anda tidak akan pernah menjumpai ada kuburan yang bertuliskan khusus 60 tahun ke atas, atau kuburan yang bertuliskan khusus yang sudah pensiun. Siapapun punya peluang yang sama untuk dijemput ajal. Saya, Anda, dan siapapun mereka punya peluang yang sama untuk mati. Oleh karena itu, berbicara tentang ujung kehidupan atau sisa usia bukan berarti mereka yang sudah tua atau yang sudah usia senior. Baik, coba kita tanya misalnya. Ini masnya. Usia berapa sekarang? 66. 36, Masya Allah, 36. Di usia 36. Kurang berapa hari lagi? Wallahu a'lam. Yang paling senior, Bapak usia berapa? 56. 56. Bapak sudah melakukan perjalanan menuju Allah selama 56 tahun. Kapan akan sampai? Wallahu a'lam. Namun saat kita berbicara sisa usia, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sisa usia? Apa yang saat ini sedang kita alami. Sehingga sekarang Anda sedang melalui sisa usia. Saya sedang melalui sisa usia saya. Bapak Ibu sedang melalui sisa usia Anda semuanya. Karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Selanjutnya, kalau kita sudah menyadari bahwa berbicara tentang dilamar ajal atau dilamar kematian bisa terjadi pada manusia siapapun di usia berapapun, berarti sejatinya persiapannya harus dilakukan sejak kapan? Persiapannya harus dilakukan sejak kapan? Sejak sekarang. Persiapan untuk menghadapi kematian, kapan saya harus menyiapkan diri untuk menghadapi kematian? Jawabannya sejak sekarang. Karena kita bisa menghadapi kematian itu kapanpun. Maka seorang muslim akan selalu dalam kondisi
siaga mati. Akan selalu dalam kondisi siaga mati. Mungkin masyarakat kita kesadaran semacam ini cukup lemah. Karena kesadarannya lemah, walaupun bisa jadi kematian ada di hadapannya, tapi pikiran dia untuk mendapatkan keberhasilan duniawi, pikiran dia untuk sukses, pikiran dia untuk meraup kekayaan tidak pernah putus. Sehingga misalnya, kalau salah satu di antara kita divonis, kamu nanti malam jam 12 akan dieksekusi mati. Apa yang akan Anda lakukan? Mungkin banyak di antara kita yang dia hanya akan memikirkan makanan yang paling dia sukai. Ditawari, kamu pengen apa? Pengen makanan apa? Dikasih sebelum divonis mati atau sebelum dihukum mati. Jadi yang dipikirkan apa? Makanan. Yang dipikirkan A, yang dipikirkan B, yang dipikirkan C. Apa kenikmatan yang akan dia lakukan terakhir sebelum dia mati? Padahal bagi seorang mukmin yang menyadari pentingnya mendapatkan bekal ketika menuju Allah, seharusnya dia lebih banyak berpikir bagaimana caranya agar dia punya bekal sebanyak-banyaknya, beribadah kepada Allah, bertobat kepada Allah. Saya pernah menjumpai ada orang yang dalam keadaan sakit sangat parah, mendekati kematian. Dan waktu saya mendapatkan berita itu, yang bersangkutan usianya hanya tinggal beberapa hari dengan kematiannya. Ada orang yang menawarkan kepada yang bersangkutan, boleh enggak hartanya itu disedekahkan sebagian? Dia bilang jangan. Apa yang dia pikirkan? Barangkali dia masih punya harapan untuk bertahan hidup lama, barangkali dia masih punya harapan untuk bisa melanjutkan kehidupan dalam waktu tertentu dan seterusnya. Ini bukti bahwasanya seseorang ketika belum terbiasa untuk persiapan mati, belum terpikir dengan bekal ketika dia mati, walaupun ajal sudah ada di hadapannya, dia masih memikirkan dunia. Berbeda dengan kondisi para ulama masa silam. Salah satu di antara ulama tabi'in yang sering dijadikan sebagai contoh adalah Hammad bin Sulaiman rahimahullah. Hammad rahimahullah, hampir 100% waktu beliau terisi dengan ketaatan. Sampai diungkapkan oleh para ulama, andaikan malakul maut datang kepada Hammad lalu menyampaikan kepada Hammad, sebentar lagi aku akan mencabut nyawamu, Hammad akan mengatakan, saya sudah tidak bisa mengisi waktuku untuk menambah ibadah, karena sudah full dengan ibadah. Sudah tidak ada kesempatan waktu untuk menambah ibadah. Sebab apa? Sudah penuh waktunya untuk ibadah. Mau ditambahkan apa lagi? Masya Allah. Yang mungkin kita tidak bisa seperti itu. Sehingga dalam 24 jam yang Allah berikan kepada kita, masih banyak bagian-bagian longgar yang sebenarnya itu bisa kita isi dengan ketaatan. Apalagi mohon maaf, di saat Anda berada dalam suasana keramaian semacam ini. Ketika Anda di MLF atau pameran-pameran yang lainnya. Datang ke sini tujuan terbesarnya apa? Lihat-lihat baju brand, Ustaz. Datang ke sini tujuan terbesarnya adalah manusia lihat manusia. Senang dengan ramainya orang, lihat-lihat masyarakat, lihat-lihat orang. Allah. Nah, baik, jazakallahu khair Ustaz. Ini berarti sebuah alarm Ustaz buat kita Ustaz ya. Cuman kita tahu kadang seseorang ketika dalam kondisi-kondisi seperti itu keluar aslinya Ustaz. Misalkan mungkin sekarang kita bisa mengatakan iya, amal yang paling penting untuk kita persiapkan adalah tentu bekal-bekal akhirat untuk menyambut kematian Ustaz. Nah, gimana caranya Ustaz kita bisa memastikan diri kita tetap melakukan ketaatan, tetap beramal soleh dan tetap menyiapkan bekal-bekal itu Ustaz, supaya bisa tetap konsisten sampai nanti ajalnya menjemput Ustaz. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan sebelum nanti kita bahas tentang persiapan harta dan sebagainya bersama Ustaz Abu Rifai Ustaz. Tafadhol Ustaz. Bagaimana kita bisa memastikan kalau kita sudah dalam posisi persiapan kematian? Iya. Sebenarnya masing-masing kita bisa mengukur diri kita. Apakah kita sudah dalam kondisi siaga taat atau belum? Oke. Apakah kita masih punya semangat untuk segera menyelesaikan banyak masalah yang kita punya? Iya. Karena ada sebagian orang yang kadang dia masih keberatan ketika dia harus bertobat dari dosa A, meninggalkan dosa B, meninggalkan dosa C. Sebut saja misalnya ya, ada di antara teman-teman yang masih terjebak dengan transaksi riba. Oke.
Saat yang bersangkutan ditawari, bisa nggak segera tinggalkan ini? Dia masih keberatan. Oke. Atau misalnya dia bekerja di area yang haram atau area yang minimal syubhat, dia masih keberatan. Iya. Masih berat untuk meninggalkan itu. Ini baru berbicara meninggalkan sumber, belum melepas hasil. Oke. Karena kan ada dua ya, meninggalkan sumber yang bermasalah atau melepas hasil yang bermasalah. Iya. Apalagi kalau dia sudah mendapatkan hasilnya. Ketika dia diminta untuk melepaskan, kamu mau nggak sedekah dengan hartamu sekian? Jadi dalam keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, dan juga ini pendapatnya Ishaq bin Rahuyah. Ishaq bin Rahuyah, ulama yang sezaman dengan Imam Ahmad, bahwa mereka mengatakan nilai wasiat yang dianjurkan itu 1/4 dari nilai harta. Oke. Kecuali kalau seseorang merasa di dalam hartanya banyak yang syubhat. Kalau dia merasa dalam harta saya, pendapatan saya banyak yang syubhat, maka dianjurkan untuk wasiat maksimal. Berapa nilai wasiat maksimal? 1/3. Wasiat maksimal. Tujuannya apa? Memastikan bahwa tidak ada harta syubhat yang masih nyangkut di tempat kita. Oke. Tapi mungkin bagi sebagian orang keberatan. Masya Allah 1/3. Kalau misalnya tabungannya 1 M, Iya. total aset yang dia miliki misalnya 3 M, 1/3 kan berarti gede sekali. Iya. Dia akan keberatan, mikir ahli warisnya dan seterusnya. Baik, itu contoh bahasanya mungkin banyak di antara kita yang sebenarnya belum serius dalam menyiapkan hal tersebut. Oke. Makanya mungkin ini sebagai trigger. Apa yang membuat kita agar bisa lebih semangat? Anda silahkan baca sejarah-sejarah orang soleh. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang ulama, judulnya Wafayatul A'yan, kematian para tokoh. Kematian para tokoh. Jadi sampai dikodifikasi jadi satu buku khusus. Isinya kumpulan cerita-cerita matinya orang-orang masa silam. Iya. Terutama yang tokoh-tokoh besar. Dengan beragam keadaan mereka. Dan secara umum, walaupun mereka itu orang-orang yang berprestasi, Bapak bisa bayangin ya, orang berprestasi, kelas misalnya ya, dia tokoh kelas yang paling kecil aja, sekup kabupaten. Oke. Kira-kira secara materi dia punya nggak? Gimana Ustaz Afan? Nggak kedengar. Saya ulang ya. Iya. Tokoh masyarakat kelas kabupaten, kira-kira secara materi dia punya nggak? Punya harusnya. Apalagi kelas negara. Iya. Ya sebut saja misalnya dia tokoh masyarakat kelas negara, pasti kan banyak simpatisannya. Iya. Secara penghasilan dia ada. Tapi mereka rata-rata adalah orang-orang yang walaupun secara materi punya, saat mendekati ajal mereka sadar diri. Iya. Punya prestasi, tapi mereka mengakui masih banyak yang kurang. Mendekati kematian, mereka rata-rata menyiapkan dengan maksimal. Oke. Wallahu a'lam. Taib. Jazakallah khair Ustaz. Teman-teman sebelum kita lanjut mungkin boleh agak merapat ya, karena ini kondisi di luar sedang hujan dan suaranya agak sedikit bertabrakan dengan yang lain. Jadi supaya lebih jelas suaranya mungkin boleh silahkan merapat ke depan lagi. Dan jangan lupa waktu hujan waktu terbaik untuk berdoa. Silahkan dimanfaatkan untuk mendoakan pemimpin kita dan juga mendoakan negeri kita agar bisa aman dan kondisi yang tidak diinginkan bisa segera pulih kembali. Jazakallah khair. Jazakumullah khair. Ya, baik. Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Sekarang Ana mau ke Ustaz Abu Rifai Ustaz. Ini tadi Ustaz Ami sempat menyinggung tentang masalah harta Ustaz. Sebenarnya karena kita tahu ketika kita wafat pasti ada keluarga yang kita tinggalkan, ada juga harta-harta yang kita tinggalkan. Ini terkait dengan perencanaan waris dan harta ini, apa yang bisa kita persiapkan untuk menyambut kematian Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sebelum kita masuk ke rencana waris gitu ya, saya ingin ringkas sedikit apa yang disampaikan Ustadz Amin tadi gitu ya. Bismillah. Jadi poinnya
beliau tekankan tadi itu adalah seberapa pentingnya kematian itu bagi kita, gitu ya. Karena orang ketika menganggap sesuatu itu penting, maka dia akan mempersiapkannya, gitu. Dan hubungannya nanti dengan perencanaan waris atau yang lain. Karena kita di dalam fase kehidupan ini, biasanya kita akan mempersiapkan hal-hal yang kita anggap penting seperti pernikahan, kemudian pekerjaan, tempat tinggal, dan seterusnya. Dan ketika di pikiran seseorang itu tidak kebayang terkait dengan kematian, maka yang terjadi adalah dari tindakannya, kemudian dari perkataannya, itu tidak ada cerminan sama sekali dia akan persiapan itu, gitu. Sehingga tadi yang ditekankan di awal adalah bagaimana kita bisa tersadarkan dengan tahapan ataupun fase kehidupan yang kita akan temui, yaitu adalah kematian. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, terkait dengan masalah-masalah yang biasa muncul ataupun terjadi kaitannya dengan harta, kaitannya dengan kematian, ini di antara persiapan yang bisa dilakukan oleh calon pewaris, ini juga sudah dicontohkan oleh sahabat Nabi SAW ketika dijenguk oleh Rasul dan posisi beliau sedang sakit. Maka beliau bertanya tentang harta yang beliau miliki. Afa atasaddaq, boleh enggak Rasul ini saya sedekahkan, saya wasiatkan setengahnya, karena dia punya anak bahkan 2/3. Maka Rasul memberikan arahan apa yang dia harus lakukan. Dan permasalahan-permasalahan di masyarakat yang berhubungan dengan warisan itu biasanya sekali lagi muncul karena tidak adanya persiapan yang dilakukan oleh calon pewaris. Sehingga ketika dia masih hidup, dia tidak memperjelas harta yang dia miliki, termasuk tadi ada harta yang haram. Dia tidak memperjelas transaksi yang dia lakukan, kerjasama bisnisnya, kemudian utang piutangnya, dan urusan-urusan harta lainnya. Dan bahkan ada yang ketika masih hidup, dia tidak memperjelas status nasab, misalkan. Ya mohon maaf, ada yang hamil di luar nikah misalnya, atau dia ada adopsi anak, dan yang lain. Kenapa hal-hal semacam ini tidak dia perjelas, dia tidak lakukan itu? Sekali lagi akar masalahnya kembali ke poin pertama tadi. Karena tidak menganggap kematian itu sesuatu yang penting, tidak menganggap sesuatu yang patut untuk direncanakan. Dan insya Allah kalau bicara planning, Bapak Ibu sudah terbiasa. Ada yang di sini mungkin profesinya sebagai pengusaha, itu mesti akan bikin yang namanya business planning. Di sini nanti ada yang mungkin ketika bicara pendidikan anak akan bicara planning untuk pendidikan. Dan nanti kalau yang belum menikah, dia ingin menikah, dia akan bicara planning terkait dengan pernikahan. Dan planning-planning lain, kenapa sampai muncul ini perlu di-plan? Jawabannya karena ini penting. Nggak bisa sekedar asal jalan, tapi harus di-planning supaya berjalan dengan baik. Nah permasalahannya, kenapa tidak muncul planning terkait kematian? Karena itu belum dianggap sebagai sesuatu yang krusial atau sesuatu yang dianggap segera untuk di-planning. Padahal Rasul SAW itu menyebutkan la yang bagi limri'im muslimin, tidak pantas atau tidak sepatutnya bagi seorang muslim au kama qal, untuk apa? Untuk yabit lailatan, dia meninggalkan atau dia melewati semalam 2 malam, padahal ada sesuatu yang dia ingin pesankan, ada sesuatu yang dia ingin wasiatkan, illa wa wasiyatuhu maktubatan, kecuali apa? Dia sudah tuliskan, dia tuangkan wasiatnya. Makanya nanti di masyarakat yang kita temukan, kenapa ada orang wafat lalu akhirnya kreditur datang nagih utang, ahli waris bilang mana buktinya? Tidak ada. Atau kemudian setelah wafat muncul sengketa, padahal ada hal-hal yang krusial yang harusnya dia tuangkan, dia pesankan, tapi itu tidak dilakukan. Dan ketika orang sudah memiliki kesadaran bahwa kematian perlu di-planning gitu ya. Bicara perlu di-planning artinya kita pengen meninggal dalam kondisi seperti apa. Lalu nanti ketika kita meninggal, apa saja yang sudah ready, apa saja yang sudah siap. Orang kan biasanya ketika bicara planning itu hanya sebatas perjalanan hidup saja. Artinya nanti umur sekian punya aset, umur sekian punya usaha, umur sekian income-nya berapa,
Atau nanti ketika dia sudah berprofesi sebagai business owner atau investor, dia akan bicara tax planning, bagaimana memitigasi pajak atau yang lainnya. Tapi nextnya, siapa yang sudah punya planning, nanti kalau saya meninggal, ini sertifikatnya, ini keterangan hartanya dan yang lain. Bisa jadi belum ada. Sehingga kalau ditanya terkait dengan harta, ada 3 kata kunci Bapak Ibu yang perlu di-clearkan saat masih hidup. Kata kunci pertama, tolong diperjelas kepemilikan. Apakah itu kepemilikannya bercampur atau tunggal atau sertifikat nama tetangga dan yang lain. Kemudian poin kedua terkait dengan harta, tolong diperjelas akad dan transaksi. Jangan sampai nanti ada akad-akad yang tidak jelas konsekuensinya. Dan yang ketiga, tolong diperjelas nasab. Karena 3 akar masalah ini kalau tidak clear, biasanya timbul sengketa dan biasanya muncul polemik. Tentunya kita tidak ingin wafat dalam posisi meninggalkan keributan untuk keluarga dan ahli waris. Wallahu a'lam. Ini berarti menjadi PR besar buat kita semua, Ustaz. Ketika kita menganggap kematian ini bukan sesuatu yang penting, padahal tadi Ustaz sudah menjelaskan ini pasti kita lalui dan ini merupakan suatu hal yang penting untuk kita persiapkan. Nah, terkait dengan harta sendiri, Ustaz, apa saja sih, Ustaz, maksudnya aset-aset yang memang bisa kita tinggalkan dan kita bagi untuk keluarga kita? Apakah memang semua yang kita miliki atau ada aturan tertentunya, Ustaz? Mungkin Ustaz bisa menjelaskan, Ustaz. Ini siapa, Ustaz Ami? Ustaz, antum, Ustaz. Masih Sesuai skrip masih, Ustaz. Baik. Yang pertama, kalau bicara harta gitu ya, maka kita perlu membagi 2 teritori. Jadi ini sebenarnya kombinasi antara fikih muamalah dengan fikih waris. Apa yang menyamakan antara fikih muamalah dengan fikih waris? Persamaannya satu. Fikih muamalah atau fikih waris sama-sama membahas tentang harta. Itu kesamaan mereka. Lalu apa yang membedakan antara fikih muamalah dengan fikih waris? Membedakannya adalah area atau teritori. Garis tengahnya itu adalah kematian. Area sebelah kiri ini area ketika seseorang masih hidup. Area sebelah kanan itu pasca meninggal. Kajian-kajian tentang muamalah, akad, jual beli, hibah, gadai, utang, apapun yang melibatkan harta ketika pemiliknya masih hidup, ini kajiannya muamalah. Sedangkan bicara harta pasca pemiliknya meninggal, dia wafat melewati garis kematian, kembali kepada Allah, Allah berikan itu jadi harta waris, ini teritori fikih waris. Itu potret utamanya. Lalu kemudian pertanyaannya, yang menjadi harta waris yang mana? Maka ini akan kembali lagi kepada definisi harta. Dalam kajian muamalah, harta tidak terbatas pada uang. Secara umum, harta itu punya 2 kategori. Yang pertama adalah sesuatu yang memiliki manfaat dan kemudian manfaatnya mubah. Sehingga kalau ditanya, taplak meja ini bisa jadi waris atau tidak? Jawabannya bisa. Bisa. Karena harta, panci, kuali, termos, kulkas, kipas angin, apapun. Ketika dia memiliki manfaat dan manfaatnya mubah, maka dia memenuhi syarat untuk disebut sebagai harta, bisa diperjualbelikan, bisa ditransaksikan, dan ketika pemiliknya wafat, dia akan menjadi harta waris. Artinya adalah, ketika nanti seseorang meninggal, maka tidak boleh ada ahli waris atau keluarga yang ujuk-ujuk datang, satu ngangkat kursi, satu ngangkat sofa, satu ngangkat kulkas. Enggak boleh. Kenapa? Cek dulu nilainya, perhitungkan dulu dan seterusnya. Sehingga ketika masih hidup, harta ini harus diperjelas karena inilah yang akan mau dibagi-bagi. Jangan sampai ketika masih hidup harta tidak jelas. Biasanya suami istri ketika beli rumah, pakainya uang suami, sertifikat nama istri. Kalau ditanya, rumah ini milik siapa? Kalau bapak-bapak jawabnya apa? Milik suami. Milik suami. Ibu-ibu bilang milik Istri. istri. Sekarang dibalik. Bagaimana kalau ada rumah dibeli pakai uang istri, tapi sertifikatnya nama suami? Pertanyaannya, rumah milik siapa? Atau rumah ini dibeli oleh suami, dibeli oleh istri, tapi sertifikat nama tetangga atau nama keluarga, misalkan beli asetnya di Jogja, orangnya di Jakarta.
itu milik siapa. Ketidakjelasan pada kepemilikan nanti biasanya ketika orangnya wafat, insya Allah rame. Wallahu a'lam. Iya, toib. Berarti semuanya harus di-clear dan dijelaskan Ustaz ya. Nah, ini berarti kan perlu ada pesan yang ditinggalkan atau wasiat yang ditinggalkan Ustaz. Ustaz, jazakallah khair Ustaz, Ana mau ke Ustaz Ami lagi kembali Ustaz. Ini tentang wasiat berarti Ustaz. Kita kan harus mewasiatkan tadi yang sebagaimana Ustaz Abu Rifai sampaikan, semuanya harus jelas, harus clear dan sebagainya. Nah, gimana caranya Ustaz kita menulis wasiat? Apa aturan-aturan dan apa yang harus kita lakukan dalam penulisan wasiat tersebut Ustaz? Mungkin boleh dijelaskan Ustaz. Baik. Ini saya malah tertarik untuk menyampaikan pertanyaan ke Ustaz Abu Rifai. Jadi kalau beliau, jadi disertasi beliau sekarang kan waris planning Ustaz ya? Iya Ustaz. Waris planning. Khusus orang Jawa tapi Ustaz. Khusus orang Jawa, waris Jawa. planning versi Jawa. Iya. Nanti kalau Padang beda lagi, orang Minang beda lagi ya. Beda Ustaz. Nah, Ustaz, antum sampaikan misalnya harus disampaikan kepada anggota keluarga mengenai posisi keuangan masing-masing ya. Seperti aset ini milik siapa, kemudian berkaitan dengan masalah transaksi utang piutang. Cuman masalahnya ini Ustaz, para suami terkadang mereka malu untuk terus terang ke istri Ustaz. Kalau sebenarnya mereka itu punya piutang di sini, punya piutang, bahkan mungkin punya keluarga simpenan di sana. Betul Pak? Hah? Gak ada yang mau ngaku Ustaz. Oh enggak ada mau ngaku. Karena direkam Ustaz. Karena Direkam. Dan mungkin istrinya ada di belakang Ustaz. Nah, kira-kira Ustaz, kalau misalnya ada suami yang kondisi seperti itu, apa yang sebaiknya dilakukan? Apakah misalnya nyimpen catatannya itu di bawah bantal atau di dalam dompet yang susah diakses dan dipesankan sama keluarganya, dompetku baru boleh kau buka kalau aku mati. Karena ternyata isinya data-data rahasia semua. Sebab simpanan-simpanan suami ada di situ. Boleh nggak kayak gitu Ustaz? Ini berat pertanyaannya Ustaz. Izin curhat dulu Ustaz ya. Boleh sih. Iya. Jadi sebenarnya fikih waris itu kan aslinya mudah Ustaz. Karena job desk, tupoksi atau jobs to be done-nya fikih waris cuma dua Ustaz. Ketika orang wafat, fikih waris hanya bertugas menjelaskan siapa yang berhak, lalu yang berhak berapa jatahnya. Nah, kenapa bagi waris jadi ruwet, mumet, bundet? Jawabannya adalah karena ketika si pewaris wafat, dia meninggalkan banyak masalah ketika hidup Ustaz. Salah satu, salah dua, salah tiganya Ustaz, masalahnya seperti yang Ustaz sebutkan. Rekeningnya 10, bilang sama istri, Dek, rekening abang cuma 2 inilah Dek, kata dia. Yang ada lain 8. dirahasiakan. Dirahasiakan. Nah, dan itu karena dia ketakutan. Ini kalau ketahuan mungkin akan jadi masalah besar, makanya dirahasiakan. Jadi sebaiknya lebih baik terbuka atau diam saja. Saya yakin ya bahwa Bapak kan kadang punya rahasia ya, Iya. yang mereka tidak mau jujur sama istrinya. Iya. Iya. Nah, itu gimana Ustaz? Apakah bisa menjadi kendala, nanti akan menjadi sumber masalah di keluarga? Dan boleh saya sebut berdosa nggak suami-suami yang seperti itu Ustaz? Baik. Yang di lapangan itu ditemukan gini Ustaz. Ini sekedar sharing aja ya. Ketika suami punya rekening 10 Ustaz, kemudian yang disampaikan ke istri cuma 2, itu nanti 8 rekening tidak bisa dimanfaatkan ahli waris Ustaz. Bisa buku tabungannya hilang atau tidak kedetek gitu ya. Sehingga itu nggak bisa diproses di bank. Akhirnya hartanya sia-sia, tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi misalkan suami punya rahasia dan yang lainnya dia sembunyikan gitu ya. Dan biasanya nanti ketika itu diketahui oleh salah satu ahli waris, itu malah kadang diambil secara sepihak gitu. Adapun masalah tadi pilihan suami menyembunyikan atau tidak, selama tidak urusan maksiat insya Allah tidak ada masalah Ustaz. Yang penting kewajiban nafkahnya beres. Dan ini jadi catatan penting Ustaz. Tadi karena Ustaz sebut singgung-singgung juga Ustaz. Masalah rekening ini hubungannya sama
orang rumah juga ini biasanya Ustaz. Jadi Oke. kalau tidak ada transparansi pada rekening, tidak ada transparansi pada orang rumah, ini kurang direkomendasikan Ustaz. Karena beberapa kasus waris itu Ustaz, ketika seorang istri sedang bersedih, tiba-tiba ada ibu-ibu lain datang, 2 atau 3 ikut nangis Ustaz. Oh gitu. Oh, iya. Jadi Mbak saya juga ikut sedih Mbak. Oh iya makasih katanya gitu kan. Ini maksudnya gimana katanya? Ya ini kan suami kita yang meninggal. Langsung jantungannya Ustaz. Musibah yang kedua itu. Ustaz, Musibah kedua. afwan Ustaz. Yang ketawa mungkin pengalaman Ustaz. Wah ini nggak berani saya ini. Jadi itu nanti kalau secara hukum positif istri siri, anak siri tidak memiliki kekuatan hukum dan akhirnya dia menzolimi gitu Ustaz. Ya kalau memang pertimbangannya tadi tidak ada unsur maksiat, dia kemudian bukan untuk yang nakal dan yang lain, asal ada backup-backupnya insya Allah aman Ustaz. Wallahu alam. Artinya suami boleh tetap menjaga kerahasiaan itu. Boleh, tidak ada kewajiban untuk buka data Ustaz. Yang penting istrinya nafkah cukup Ustaz. Masya Allah, catat Bapak ya. Boleh ya. Cuman barangkali saya kasih saran ke ibu-ibu ya. Jangan menjadi istri yang menakutkan suami. Setuju Pak? Setuju. Barangkali Anda perlu membuat sebuah kebijakan ya bagi ibu-ibu. Pak, tolong terus terang saja, saya akan mengadakan program Family Amnesty. Oke. Menarik nih Ustaz. Hah? Menarik nih. Family Amnesty menarik ya? Jadi Bapak punya simpanan di mana saja terus terang, nanti saya maafkan semuanya. Siap gak kayak gitu? Kayaknya berat mau terus terang. Tayyib. Tapi insya Allah teman-teman yang ada di sini mereka komit ya. Komit dengan 1 saja. Betul Pak? Atau sudah punya rencana 5? Tayyib. Selanjutnya berbicara tentang tadi yang disampaikan. Masalah wasiat. Anda masih bisa fokus? Ngantuk nggak? Nggak ngantuk ya? Baik. Jadi wasiat itu kalau secara makna bahasa ausa yusi bimakna ausala yusil, artinya menyambung. Wasiat artinya menyambung. Dan menyambung yang dimaksud di sini bisa bentuknya menyambung berupa harta untuk disalurkan ke orang lain, menyambung amal. Itulah wasiat harta. Atau bisa juga maksudnya adalah menyambung dalam arti aktivitas yang dilakukan pasca kematian. Misalnya menyambung berupa pesan moral. Sehingga wasiat dilihat dari objeknya ada 2. Anda boleh catat ini ya. Dilihat dari objeknya ada 2. Pertama, wasiat yang bentuknya pesan moral. Pesan moral itu contohnya apa? Pesan apapun yang penting untuk disampaikan kepada keluarga sebagai persiapan sebelum Anda meninggal. Contohnya apa Pak? Dulu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika beliau kumpulkan anaknya, beliau berpesan kepada mereka. Wa wassa Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim mewasiatkan, demikian pula Nabi Ya'qub. Mereka menyampaikan apa? Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anakku, Allah telah memberikan pilihan agama bagi kalian. Itu contohnya. Jadi pesannya pesan apa itu Pak? Pesan tauhid, untuk menjaga tauhid. Ada lagi nggak pesan moral yang lain? Banyak sekali. Apa yang Anda butuhkan untuk disampaikan kepada anggota keluarga agar mereka pegangi, itu pesan moral. Makanya tadi disampaikan satu hadis yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Abu Rifai tentang masalah pentingnya wasiat. Itu tidak hanya berkaitan dengan masalah harta. Nabi SAW mengatakan, ma hakum ri'in muslimin lahu syai'un yusi bihi illa ayyabita bi thalathati ayyamin illa wa kanat wasiyatuhu indah. Tidak boleh bagi seorang muslim yang dia ingin untuk menyampaikan wasiat tertentu, kemudian dia biarkan selama 3 malam, selama 3 hari berturut-turut, kecuali wasiatnya sudah dia tulis. Sehingga kalau Anda misalnya punya hal penting yang mau dipesankan kepada keluarga, jangan ditunda. Nabi SAW ngasih toleransi berapa? Selama 3 hari. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ma sami'tu hadza illa wa kanat wasiyati indi. Setelah aku mendengarkan ini dari Nabi SAW, aku langsung tulis wasiatku.
Dan nulis wasiat itu tidak identik dengan minta kematian. Nulis wasiat tidak identik dengan minta segera mati. Siapapun misalnya punya pesan penting yang mau disampaikan kepada yang lain, silahkan tulis. Nah, meskipun wasiat itu tidak harus disampaikan seketika, sehingga boleh saja sudah dipersiapkan, tertulis dengan rapi, kemudian tanda tangan, dan orang akan bisa memahami ini adalah tanda tangan asli, bukan buatan orang lain. Lalu Anda simpan di tempat privasi Anda yang umumnya orang tidak mengakses. Bahkan termasuk mungkin istri Anda tidak mengakses. Anda taruh di dompet Anda misalnya, pesan-pesan itu. Insya Allah tidak masalah, sehingga tidak harus terus terang dari awal ya. Bapak misalnya punya piutang di tempat A, punya piutang di tempat B, punya piutang di tempat C. Kan kadang kita pingin jangan sampai ketahuan istri. Iya, ada kayak gitu kan? Ada, Zat. Jangan sampai nanti ketahuan saya ngasih piutang, ngasih utang kepada saudara saya, ngasih utang ke orang tua. Ada kayak gitu, Pak? Lalu Anda yang makan, jangan sampai istri ketahuan. Jangan sampai ketahuan istri. Nanti kalau ketahuan istri kayaknya akan timbul masalah. Anda rahasiakan itu. Boleh nggak Pak kayak gitu, Pak? Sah. Anda ngasih utang ke teman kan kadang dirahasiakan. Tapi Anda tuliskan dalam wasiat itu, nilai piutang saya di tempat si A sekian, di tempat si A sekian, di tempat ini. Termasuk juga utang. Nah, yang utang ini paling penting. Sebab itu berkaitan dengan kewajiban yang harus Anda tunaikan. Anda punya utang di mana saja. Wah, saya nggak mau ngomong, nanti kalau saya ngomong istri saya emosi. Oh, ternyata selama ini dia orang yang pailit, nampak di permukaan seperti orang kaya, padahal aslinya dia punya banyak utang misalnya. Dia nggak mau terus terang. Cuman ini berbahaya bagi kelangsungannya. Kenapa, Pak? Karena yang bersangkutan nanti ketika mati, sementara utang itu tidak terdeteksi, kewajiban dia tidak akan bisa diselesaikan. Itulah bahayanya. Maka ada dua poin penting di sini, bahwa ketika Anda punya pesan moral yang ingin segera disampaikan, jangan ditunda. Segera sampaikan. Bahkan mohon maaf, termasuk salah satunya adalah pesan berkaitan dengan cara penanganan jenazah. Anda setelah mati pengen diapain? Sementara misalnya lingkungan Anda punya kebiasaan yang tidak Anda sukai. Misalnya di tempat kami, Mas, kalau orang mati itu ada banyak sekali acara-acara, Mas. Mulai dari acara pas kematian sampai ketika di kuburan, sampai beberapa hari pasca kematian. Nah, mungkin Anda paham ya. Saya nggak pingin disikapi seperti itu. Saya nggak pingin misalnya nanti jenazah saya disiram air kelapa, atau dikasih tabur bunga, atau apalagi misalnya sawuran. Tahu sawuran, Pak? Beras kuning dicampur dengan uang receh, terus dilempar-lempar, disawur-sawur ketika menuju ke pemakaman. Saya nggak pingin ada itu. Dan budaya di sekitar Anda ada itu. Mungkin masyarakat akan menyikapi jenazah Anda seperti itu. Maka Anda tulis di situ. Kalau saya mati, saya tidak pingin disikapi seperti ini. Jangan dipasang kijing, tahu kijing? Bangunan di atas kuburan saya. Saya harus ini. Pesan moral seperti itu penting. Pesan moral seperti itu penting. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW pernah bersabda, Innal mayyita la yu'adzabu bibuka'il hayyi alaih. Sesungguhnya mayit disiksa disebabkan tangisan orang yang hidup yang menangisi kematiannya. Mayit disiksa disebabkan tangisan orang hidup yang menangisi kematiannya. Kok bisa, Pak? Yang nangis itu siapa? Yang nangis siapa di sini? Orang hidup. Berarti yang salah yang mana? Yang hidup atau yang mati? Yang hidup. Pertanyaannya, kenapa yang disiksa yang mati? Yang mati nggak ada salah. Paham? Hadisnya mengatakan, Innal mayyita la yu'adzabu bibuka'il hayyi alaih. Mayit itu diazab disebabkan tangisan orang yang hidup yang menangisi kematiannya. Yang salah yang hidup, kenapa yang disiksa yang mati? Paham? Nah, muncul pertanyaan, sehingga ini termasuk salah satu di antara hadis yang kata para ulama menjadi bahan pertanyaan para ulama. Hadis yang muskil. Penjelasan yang
disampaikan di antara mereka adalah salah satu di penjelasannya mereka mengatakan seperti ini. Kenapa mayit itu dihukum dengan kesalahan orang yang hidup tadi? Salah satunya adalah, salah satu penyebabnya, mayit ini tahu sebelum dia mati dia akan disikapi dengan kesalahan itu, tapi dia biarkan anggota keluarganya tanpa ada wasiat dan pesan untuk meninggalkannya. Maka dia turut bertanggung jawab. Dia turut bertanggung jawab. Sehingga mayit harus bertanggung jawab atas kesalahan keluarganya yang dia melakukan kesalahan terkait kematiannya, karena dulu dia membiarkan si keluarga ini untuk melakukan kesalahan tadi. Salah satunya adalah meratapi mayit. Kamu tahu nggak kalau kamu nanti mati kamu akan diratapi? Tahu dia, karena kebudayaannya seperti itu. Keluarga saya pasti akan seperti itu. Terus kenapa kamu tidak menulis wasiat untuk melarang mereka? Wah, saya nggak berani ya, saya nggak enak, saya nggak ini, saya. Berarti kamu setuju dengan perbuatan itu, makanya dia dihukum. Paham? Sehingga kalau misalnya di tempat Bapak ada budaya, siapa yang mati nanti akan ditangani secara adat. Adatnya A, B, C, D. Ini semuanya pelanggaran syariat. Adat-adat ini semuanya pelanggaran syariat. Karena salah satu di antara titik sengketa antara budaya dengan agama, urusan kematian. Sejak dari zaman Nabi SAW sampai sekarang. Titik sengketa antara budaya dengan agama itu urusan kematian. Makanya kalau sudah urusan kematian kayak gini kan, tegang antara satu masyarakat dengan anggota masyarakat yang lain ya. Itu dari dulu itu Pak. Sudah sengketa dari dulu. Dari zaman Nabi SAW sampai sekarang. Bagaimana cara menyikapi orang mati. Dari dulu sampai sekarang terjadi sengketa. Oleh karena itu pilihannya, Anda serahkan jasad Anda untuk ditangani secara budaya, atau Anda serahkan jasad Anda untuk ditangani secara agama. Pilihannya itu. Nah, kuncinya di mana? Wasiat. Wallahu a'lam. Berarti wasiat ini memang bisa menyelamatkan kita pada saat kita mati juga, Ustaz ya? Salah satunya, jika kita sudah berwasiat, ternyata ada pelanggaran yang dilakukan oleh ahli waris, maka siapa yang menanggung dosa? Ahli waris. Ya. Maka yang menanggung dosa adalah ahli waris. Ahli waris. Baik. Ya. Termasuk mungkin ini Ustaz Abu Rifai, Ustaz. Harta-harta kita yang jika masih terdapat harta haram di dalam harta kita, Ustaz, dan kita takut untuk mengatakan itu kepada keluarga kita, apakah boleh kita menuliskan wasiat untuk nanti ketika kita wafat dijelaskan, ini harta saya yang ini tolong disedekahkan karena ini harta yang haram dan sebagainya, Ustaz? Atau seperti apa penyelesaiannya, Ustaz, terkait dengan harta haram ini, Ustaz? Baik. Tadi Ustadz Amin tegaskan bahwa di antara poin yang perlu dimunculkan dalam wasiat itu adalah kaitannya dengan penanganan jenazah gitu ya. Dan kita patut bersyukur bahwa masyarakat kita itu masih menganggap wasiat sebagai sesuatu yang sakral. Artinya sakral itu ini tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh diotak-atik. Cuman yang jadi masalah kadang wasiat yang dibuat oleh mayit itu melanggar syariat. Nah, ketika kita tahu ada hal-hal yang kalau kita buat dia masuk dalam template wasiat, masyarakat anggap itu sakral gitu. Meskipun bertentangan dengan adat, tidak berani mereka. Wah, ini wasiat yang wafat, jangan diganggu. Nah, di antara poin yang perlu juga muncul dalam wasiat itu adalah terkait dengan penanganan harta waris. Kalau tadi penanganan jenazah, maka penanganan harta waris juga perlu disebutkan. Jadi kalau saya meninggal, kalau saya wafat, nanti tolong warisan saya dihitung, dibagi sesuai dengan fikih waris. Dan biasanya ahli waris itu akan pegang teguh itu. Termasuk kalau wasiatnya pun nyeleneh, biasanya ahli waris juga akan pegang. Makanya nanti titik sengketa, wasiat itu bisa untuk mengamankan jika digunakan dengan baik. Dan kalau tidak paham cara menggunakannya, dia jadi sumber masalah. Dan Rasul SAW itu sudah menyebutkan bahwa wasiat yang bisa ditunaikan, wasiat yang bisa dijalankan, itu adalah wasiat-wasiat yang tidak melanggar syariat.
Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha qad a'ta kullazi haqqin haqqahu. Allah sudah ngeplot, Allah sudah netapin, ngatur para ahli waris yang punya hak itu udah ada jatahnya masing-masing. Ini sama Allah sudah di lock gitu, sudah dikunci, diplot dalam fikih waris. Jadi kalau berhak dia maka ada jatahnya siapa berapa. Dan kemudian Rasul menyebutkan fala wasiyata liwaris. Tidak ada ceritanya wasiat itu ditujukan untuk ahli waris. Makanya pun di dalam ayat, ketika lihat ayat-ayat waris, Allah menyebutkan bahwa step waris itu bisa dilakukan setelah step wasiat beres. Allah berfirman diantaranya menyebutkan mimba di wasiyah tusuna biha audain. Jadi diantara pelaksanaan wasiat itu, pelaksanaan waris itu setelah wasiatnya diselesaikan. Maka kalau nanti seorang ayah ataupun biasanya yang di keluarga calon waris membuat wasiat dan wasiatnya melanggar syariat, apakah kita tunaikan atau tidak? Maka tidak ditunaikan jika itu terjadi pelanggaran syariat. Apa contohnya? Misalkan, ya tadi dia wasiat ngedum waris, kalau saya meninggal yang ini tidak usah dikasih, yang ini kasih banyak, yang ini kasih dikit. Apa konsekuensinya ketika wasiat yang melanggar syariat itu ditunaikan? Jawabannya adalah aturan waris jadi tidak berlaku. Karena tadi area sebelah kanan itu sudah diambil alih, di take over sama Allah 2 item. Siapa yang berhak, berapa jatahnya. Kalau seandainya pewaris ataupun orang yang mau meninggal, dia buat wasiat dan wasiat ini ikut campur 2 item tadi. Dia mau otak-atik, ini berhak ya, yang ini kasih ya, yang ini jangan ya, ini kasih banyak ya, ini kasih dikit. Maka aturan waris jadi nggak ada gunanya. Itulah kenapa wasiat yang melanggar syariat tidak ditunaikan. Termasuk tadi ketika ada wasiat, Ustaz Amin juga sudah sebutkan, batas mentoknya itu adalah 1/3 dari total harta dan Rasul mengatakan sulus itu kasir. Udah itu batas polnya. Sehingga kalau ada yang berwasiat, jumlah wasiatnya lebih dari 1/3 itu di hold dulu. Tahan, ahli waris gimana? Apakah mereka ACC atau tidak? Ini kaitannya dengan wasiat. Tadi pertanyaan antum apa? Iya, terkait penanganan harta haram yang nggak dilaporin ke keluarga, Zat. Iya, tadi saya mau masuk ke situ, tapi nyambung dulu dikit tadi. Jawabannya iya, karena definisi harta waris gitu ya. Jadi kalau ditanya, apa yang disebut dengan harta waris? Definisi harta waris itu simple. Apapun yang dimiliki oleh orang yang wafat ketika dia masih hidup. Maka itu ketika dia wafat jadi waris. Nah, Bapak Ibu yang mungkin sudah terbiasa dengan laporan keuangan, ada namanya neraca atau balance sheet, sehingga nanti neraca itu akan kepeta dia total aset, baik aset liquid, tidak liquid, tangible, intangible, aset bergerak, tidak bergerak, ada di situ kolom aset, ada nanti kolom utang, liabilitas gitu ya. Mau utang jangka panjang, jangka pendek, ada agunan, tidak ada agunan, nanti akan kepeta di situ net aset atau totalnya. Maka orang yang wafat itu masing-masing kita punya neraca, masing-masing kita punya balance sheet, apapun yang terpeta di neraca kita ketika kita wafat itu jadi waris. Nah, tadi pertanyaannya, bagaimana jika ada harta haram? Disebutin enggak? Jawabannya sebutin. Karena harta haram itu sebenarnya tidak menjadi milik kita. Misalkan, nak, bapak ini habis korupsi 10M. Ini bapak simpen di sini. Yang ini besok jangan dibagi waris. Ya, memang dia wajib sebutin. Karena itu bukan punya dia. Termasuk ketika ada harta, itu sebenarnya punya orang, dia ngutang, dan dia tidak sebutkan itu, jadi masalah nanti. Intinya kalau ada harta haram, ya sebutin. Harusnya kan itu sudah beres ketika hidup. Tapi kalau dia belum beres, tahan, malu dan yang lain takut masuk penjara misalkan, ya tolong disebutkan. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Ustaz mau menambahkan, Ustaz? Ya, berkaitan dengan warisan berupa harta haram. Ada keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullah. Ketika ahli waris bisa memastikan bahwa peninggalan orang tuanya itu harta haram, beliau mengatakan innal mauta la yutayyibu al-khabitha. Kematian itu tidak bisa membuat sesuatu yang najis jadi suci. Kematian tidak bisa membuat sesuatu yang kotor jadi bersih. Oleh karena itu haram tetap haram walaupun pemiliknya mati, sehingga nanti harta yang ditinggalkan tidak boleh diterima oleh ahli waris. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Jazakumullah khair atas ilmunya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kita persilahkan teman-teman jika yang ingin bertanya. Sabar. Mungkin ke ibu-ibu dulu kali ya. Izin ya Pak ya. Silakan ibu-ibu jika ada yang ingin ditanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Iya. pesantren itu anak Anda tinggal di pesantren atau Anda yang punya pesantren? Afwan Ustaz, bisa diulangi? Iya, tadi suaranya tidak sampai depan, suaranya terkungkung di belakang. Mungkin Oke. bisa diulangi. Sekarang sudah jelas Ustaz? Lebih jelas, silahkan. Izin bertanya Ustadz, saya bekerja di pesantren yang belum sunnah dan masih menghalalkan musik dan hal-hal semacamnya. Lingkungannya pun masih banyak yang tidak sesuai syariat. Gurunya banyak yang pacaran dan mendengarkan musik. Bagaimana Ustadz? Menurut Ustadz, apakah saya tetap bertahan di pondok ini atau resign? Tapi alhamdulillahnya di pondok ini masih bisa sholat berjamaah, walaupun hal lainnya sering bertolak belakang. Jazakumullahu khair Ustadz. Iya. Mau nanyanya ke siapa? Ke moderator. Mungkin ke Ustadz Ami. Ustadz Ami, Ustadz. Masya Allah. Tapi ini di luar waris planning. Betul. Ini apa kaitannya dengan Dengan warisan? persiapan waris. Mungkin kaitannya dengan menjaga kebersihan harta karena kita tidak ingin mati dalam posisi masih ada harta haram yang kita terima. Baik. Mohon izin ya Ustaz. Jadi kalau berbicara tentang kehalalan pekerjaan, ada dua prinsip yang perlu kita pegangi. Pertama adalah unit yang kita kerjakan itu mubah. Misalnya Anda bekerja sebagai tenaga admin atau tenaga pengajar. Selama unit yang kita kerjakan mubah, maka kita sudah memenuhi syarat yang pertama. Yang kedua, tidak ada unsur tolong-menolong dalam maksiat. Tidak ada unsur tolong-menolong dalam maksiat. Sehingga kalau dua ini terpenuhi, maka jasa yang kita berikan ke orang lain lalu kita dibayar dengan upah yang kita terima, statusnya upah itu halal. Baik. Nah, kira-kira Anda bisa mengukur saat Anda bekerja di lembaga pendidikan itu, walaupun belum sesuai sunnah, dalam arti masih banyak pelanggaran yang menurut Anda ini masalah. Seperti tadi ya, mendengarkan musik, kemudian aneka kegiatan yang mungkin masih ikhtilat dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah unit pekerjaan Anda itu statusnya unit pekerjaan yang mubah? Kalau Anda bisa pastikan mubah, alhamdulillah. Yang kedua, apakah Anda di bagian yang mengajak mereka atau memicu mereka berbuat maksiat? Misalnya, saya pekerjaannya adalah mengajar, tapi ngajar senam. Dan kalau setiap kali senam, pasti nanti akan ada iringan musik. Nah, kalau seperti itu berarti unit usaha Anda sudah, atau unit jasa Anda bermasalah. Tapi kalau Anda hanya di bagian admin atau pengajar ilmu umum misalnya, cuman di situ ada banyak pelanggaran yang Anda jumpai, Anda tidak bertanggung jawab dengan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Baik, coba di antara bapak-bapak ada nggak yang kerjanya di pasar? Di pasar, dagang di pasar ada Pak? Kayaknya semuanya, Ustaz. Dagang di pasar. Kita lagi di pasar. Pasar ini ya, Masya Allah. Baik, Anda misalnya dagang di pasar, pasar Tanah Abang, pasar Minggu, pasar kan ada banyak pasar di Jakarta. Jualan di pasar. Bisa nggak Pak, Anda ke pasar tanpa bermaksiat? Bisa? Tanpa musik, tanpa ikhtilat, tanpa aurat. Hah? Bisa? Mana ada pasar seperti itu di tempat kita? Pasar tanpa musik, tanpa aurat, tanpa ikhtilat, nemu nggak? Nggak nemu gitu. Jadi gimana? Kita ketika di pasar ketemu dengan seperti itu. Suara musik ada di mana-mana, aurat tercecer di mana-mana. Belum lagi apalah misalnya transaksi riba kadang di tetangga kita juga
nyebar di mana-mana, Anda melihat ada orang yang sedang transaksi riba. Dalam situasi itu Anda dagangnya dagang mubah, usahanya usaha halal, cuman lingkungan Anda penuh maksiat. Apakah pendapatannya haram? Enggak, Ustaz. Misalnya orang jualan cilok di pasar, jualan getuk, jualan sayur di pasar kan banyak. Atau teman-teman yang ada di Tanah Abang, dia jualan baju misalnya. Banyak sekali teman-teman Tanah Abang yang sudah belajar sunnah, walhamdulillah. Cuman lingkungan kerja dia, Masya Allah, penuh dengan maksiat. Saya pernah sekali ngisi di Masjid Tanah Abang, Oh ya. tapi lewat tengah. Ih, Jadi turun di depan pasar, dilewatin tengah. Itu Masya Allah, lewat lorong-lorong kanan kiri penuh dengan orang. Minggir, Ustaz mau lewat. Subhanallah, udah sekali ini aja lah lewat seperti ini. Akhirnya disuruh ngisi yang lain lewat pakai mobil ya, lewat mobil tempat ke atas, parkir. Ustaz. Baik. Nah, itu contoh bagaimana suasana maksiat di situ. Tapi insya Allah ini tidak mempengaruhi kehalalan dari sumber pendapatan yang ada. Cuman kalau masalah edukasi, jika Anda ingin lebih bersih, kami sarankan mungkin bisa nyari di lembaga pendidikan yang lain. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya dan semoga terjawab pertanyaannya. Silakan satu penanya lagi dari akhwat. Sabar. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini ada 2 pertanyaan ya Ustadz. Yang pertama, jika orang tua kita punya rumah dan bilang secara lisan bahwasanya rumah tersebut untuk kita, tapi masih ditempati dan tidak ada sertifikatnya, sebaiknya apa yang harus dilakukan? Mohon arahannya Ustadz. Pertanyaan kedua, bagaimana menasihati orang yang kecanduan judi online? Jazakumullahu khair. Ya, jazakallahu khair. Mungkin ini dibagi 2 Ustaz. Ustaz Abu Rifai jawab yang pertama Ustaz. Yang pertama, kalau dibilang orang tua sebutkan rumah ini untuk kamu tapi masih ditempati, tidak ada balik nama, pertanyaannya itu masuk hibah atau wasiat. Kalau itu mau dianggap wasiat, tadi kaidah mengatakan fala wasiyata liwaris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nah, pertanyaannya, kalau tadi dia mau dimasukkan ke dalam wasiat, maka kan dia tidak berlaku. Artinya ketika si ayah atau si ibu wafat, itu tetap akan diperlakukan sebagai harta waris. Nah, kemungkinan kedua, bisa enggak itu dianggap sebagai hibah? Nah, yang pertama, kalau bicara hibah, di mana pemberi hibahnya adalah orang tua dan penerimanya adalah anak, maka kaidah yang perlu diperhatikan dia sama rata. Karena hibah berbeda dengan waris. Dan Rasul menyebutkan juga ketika Bashir bapaknya Nu'man itu memberikan kepada salah satu anak dan anak yang lain tidak dikasih, maka Rasul tidak meng-ACC dan menyebutkan la ashhadu ala jaur. Jadi kalau dicek anaknya ada berapa, misalkan ada 5, kok cuma 1 yang mau dikasih, yang 4 enggak dapat, maka 4 ini punya hak untuk tuntut hibah yang sama. Ini kalau bicara kaidah dasar. Dan kalau dalam hibah, maka ada 2 aktivitas yang harus selesai. Yang pertama adalah akad, yang kedua adalah qobed. Akad itu bisa lisan, bisa tulisan. Qobed itu adalah serah terima, fungsinya adalah memindahkan kuasa, memindahkan wewenang, memindahkan tanggung jawab. Dan kalau tadi di dalam laporan keuangan, pada saat aset atau objek itu sudah kita hibahkan, maka ini pasti tidak akan ada lagi di dalam neraca atau laporan balance sheet kita. Dia akan pindah ke dalam neracanya orang lain karena sudah hilang dari aset kita. Nah, pertanyaannya bagaimana cara qobed, bagaimana cara serah terima? Wallahu alam, itu tergantung dengan objek. Tidak tahu Ustaz Ami qobednya nanti untuk aset tidak bergerak seperti apa. Tapi intinya qobed adalah memindahkan resiko. Kalau untuk aset hibah yang dia tidak bergerak, yang bergerak dulu, yang bergerak seperti motor, mobil dan yang lainnya, dia tidak terikat dengan sertifikat. Sehingga
asalkan kuasanya sudah diberikan kepada penerima itu bisa. Kita punya mobil, kita punya motor BPKB nama orang itu tidak apa-apa. Tapi kalau asetnya tidak bergerak seperti rumah dan yang lain, kalau itu mau diklaim sebagai hibah, maka tidak cukup dengan lisan, tidak cukup dengan mengatakan ini untuk kamu dan yang lain, minimal ada akta hibah di notaris. Karena dengan keberadaan akta hibah itu, nanti si anak bisa proses untuk balik nama tanpa melibatkan orang tua. Tapi kalau tidak ada akta hibah, belum balik nama juga, wafat itu akan diperlakukan sebagai waris. Seperti itu. Jadi kalau ditanya saran, cek apakah semua anak dapat hibah yang sama. Yang kedua, cek prosedurnya. Kalau memang mau dihibahkan, tolong diselesaikan prosedur-prosedurnya. Wallahu a'lam. Ya, taib. Jazakallah khair, Ustaz. Kalau yang kedua mungkin, Ustaz, cara menasehati orang yang kecanduan judul, mau sekalian diambil, Ustaz? Ustaz, silakan, Ustaz. Silakan, Ustaz. Sekalian diambil. Oh. Saya? Iya, muamalah Ustaz. Oh iya. Silakan, Ustaz. Cara menyelesaikan atau menasihati orang yang kecanduan Judul. mungkin laporkan polisi aja. Ini kecanduan judul, tolong ditangkap gitu. Iya juga sih, Ustaz, ya. Selesai. Iya, karena kita sebenarnya sudah sepakat kalau judi itu haram ya. Sehingga apalagi yang bersangkutan orangnya sudah dewasa, misalnya suami atau anak yang sudah dewasa yang sudah mahasiswa, dia tahu kalau judi itu haram. Sehingga syubhatnya sudah nggak ada, adanya tinggal bicara syahwat. Orang itu terdorong maksiat, ada dua ya. Kalau nggak syubhat, satunya apa? Syahwat. Syahwat. Syubhat itu terjadi karena dia ada kesalahpahaman dalam memahami tertentu sesuatu yang haram, jadi kelihatan tidak haram. Enggak kok, ini enggak haram, ini enggak judi. Padahal itu aslinya judi. Aslinya judi. Maka kita perlu jelaskan, ini judi, jelas judi. Ya. Nah, kalau dia sudah mengakui itu judi, berarti kan dia tahu kalau itu haram. Tapi kenapa masih dilakukan? Di poin inilah yang kemudian butuh penekanan, yaitu berkaitan dengan paksaan. Kalau kamu tetap melakukannya, maka orang tua akan ngasih misalnya ancaman A, B, C. Lah kalau suami gimana, Pak? Judi itu dosa besar. Jika dilakukan oleh suami, maka dia suami fasik. Dan kalau istrinya adalah istri yang baik, alias bukan wanita fasikoh, maka sang istri punya hak gugat cerai. Sehingga istri boleh saja, kalau mas tetap seperti ini, saya akan gugat cerai. Ya, mungkin dia akan mempertimbangkan, kalau kamu gugat cerai nanti masalah anak bagaimana dan seterusnya. Tidak semua lelaki punya kesiapan untuk pisah. Tidak semua lelaki punya kesiapan untuk pisah keluarga. Walaupun bisa jadi secara umum resiko lebih besar ditanggung oleh wanita ketika pisah keluarga. Tapi ada juga banyak lelaki yang kadang ketika dia pisah, dia harus menanggung resiko yang besar. Ya mungkin itu sebagai saran ya. Intinya diberi tekanan ketika dia sudah tahu kalau itu dilarang. Lalu sedikit menambahkan terkait masalah pemindahan hak milik untuk properti ya. Kalau dulu dalam istilah fikih itu kan disebut dengan at-takhliyah. At-takhliyah itu artinya mengkosongkan objek properti itu dan mengizinkan kepada penerima hak milik yang baru untuk menempatinya atau memilikinya. Ya sudah, ini rumah sudah saya tinggalkan, sekarang sudah jadi milik kamu. Dulu sebelum ada surat menyurat. Dan tadi kasusnya orang tua memiliki rumah tanpa ada sertifikat dan seterusnya, tapi menyatakan bahwasanya ini akan dihibahkan ke anaknya. Nah, kalau kemudian orang tua masih memakai, berarti kan yang bersangkutan belum menyerahkan. Dan hibah kalau belum diserahkan, belum sah sebagai hibah. Tadi beliau sebut harus ada takobut, serah terima dulu. Wallahu a'lam. Ya, taib, jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya dan semoga terjawab. Ya, saya mau buka. Bapak udah angkat tangan duluan. Silakan, Pak. Yang di belakang. Ini yang dipilih berdasarkan apa? Kenapa, Ustaz? Berdasarkan apa? Kenapa? Yang duluan aja, Ustaz. Duluan ya. Karena nggak coba dibuka nanti duluan. Baik, silakan. Terima Ya, kasih atas kesempatan bisa bertanya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Yang pertama mungkin untuk Ustaz Abu Rifai, hafizahullah ta'ala.
Yang pertama adalah bagaimana cara menangani apabila harta warisannya itu belum jelas, Ustaz. Misal yang meninggal adalah istri, kemudian anak-anaknya ingin membagi harta warisan, tetapi harta tersebut belum jelas ini milik suaminya atau istrinya, seperti itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan juga untuk Ustaz Abu Rifai, bagaimana cara menangani apabila ahli waris ingin membagi warisan yang anak A ingin dengan cara perdata, anak B ingin dengan cara adat, dan anak C ingin dengan cara Islam, seperti itu. Kemudian yang ketiga untuk Ustaz Abu Rifai juga, apakah ada buku yang membahas tentang masalah-masalah waris yang kontemporer? Jikapun ada, mungkin bisa diberitahukan kepada kami. Jazakumullah khairan. Kemudian yang kedua, ini untuk Ustaz Amin Nurbais hafizahullah ta'ala. Tadi Ustaz menyebutkan ada hadis, sesungguhnya mayit akan diazab dengan menangisnya keluarganya atasnya, kalau tidak salah. Nah, menangis yang seperti apa? Apakah cuman ketika ahli warisnya menangis keluar air mata itu juga akan diazab, atau ada ketentuan-ketentuan menangis seperti itu? Barakallahu fikum. Wafik barakallahu. Pak, ini antum titipan pertanyaan jamaah apa gimana? Saya semua, saya sendiri. Oh, baik. Silakan Ustaz. Baik, yang pertama tadi ada perempuan wafat dan anak-anak mau bagi waris tapi nggak tahu mana hartanya si pewaris, mana yang bukan. Yang pertama yang kita bisa gunakan adalah konfirmasi ke pasangannya yang masih hidup. Berarti ketika si perempuan ini wafat, suaminya masih hidup, maka dia yang akan kita tanya, ayah, ini ada aset-aset yang punya ayah mana, punya ibu mana, gitu. Karena di dalam keluarga itu harta cuma ada 3 kategori. Kategori pertama, harta itu 100% milik suami. Entah dia dapat dari warisan, dia dapat dari kerja, dapat dari jualan, dapat dari hadiah. Intinya itu 100% punya dia. Ada harta kategori kedua, itu 100% punya istri. Istri jualan online, jadi affiliate, istri dapat waris, dapat hadiah dari teman. Ada harta kategori ketiga, itu bercampur. Artinya 100% itu sama dengan suami tambah istri. Menuju 100% itu ada banyak sekali kemungkinan, tidak harus 50-50. Bisa 90-10, 10-90, 70-30, 30-70. Dari mana kita bisa tahu? Jawabannya yang paling gampang tanya ke pasangan. Ayah ini gimana? Oh mungkin kategori 1, 2 dia bisa jawab dengan jelas. Kategori 3 ayah juga bingung. Maka bagaimana alat ukur yang bisa kita pakai? Lihat pemasukan suami berapa per bulan, pemasukan istri berapa, lalu aset itu dulu dibeli berapa. Ini sebagai alat bantu kita untuk menaksir, gitu ya. Itu kalau ditanya mengenai kejelasan harta. Bagaimana kalau suaminya sudah tidak ada? Ya dikira-kira, cari informasi. Nah kemudian yang kedua, masalah apa tadi yang kedua? Tentang ini Zat, anak pembagian waris. Anaknya mau yang satu pakai cara adat, pakai cara... Bukan, itu yang ketiga. Oh itu yang ketiga. Yang kedua, betul. Oh, yang iya. kedua, betul Zat. Yang kedua, ini juga yang tadi ya, kenapa penting wasiat untuk dibunyikan itu supaya tidak terjadi yang seperti itu. Kenapa terjadi seperti itu? Karena nggak muncul wasiat bahwa kalau saya wafat, pakai hukum waris Islam. Itu kan nggak dibunyikan. Akhirnya anak punya keinginan masing-masing. Dan kalau ditanya secara peraturan di negara kita, sebenarnya menangani kasus waris untuk orang Islam itu wewenangnya pengadilan agama. Tapi memang kalau perkara perdata, pengadilan itu sifatnya pasif. Ketika tidak ada perkara gugat ataupun permohonan penetapan, ya mereka sifatnya pasif, gitu kan. Nah, harusnya kalau itu dibawa ke PN, ke pengadilan negeri dan mau diselesaikan dengan perdata, pakai KUH perdata, harusnya ya. Kalau secara wewenang pembagian itu harusnya di-reject, harusnya. Wallahu a'lam. Kalau di lapangan misalkan tetap di ACC oleh si PN-nya gitu ya. Nah, itu kalau bicara regulasi. Namun bicara realita itu bagaimana? Tergantung power biasanya. Gitu ya. Artinya siapa yang paling dominan suaranya? Kalau sama-sama kuat, ya sudah, biasanya akan kepecah menjadi 3 kubu.
Dan ini yang diuntungkan siapa? Jawabannya adalah pengacara. Iya, kubu 1 bayar pengacara, kubu 2 bayar pengacara, kubu 3 bayar pengacara. Dan ini nyata, pengacara itu bisa ngopi bareng. Nggak percaya? Ini yang cerita pengacara. Tidak ada maksud sama sekali, tidak. Tapi maksudnya, Pak ini mau gimana Pak? Jenengan dari sana berapa? Jadi sayang gitu ya. Ini kalau memang sudah kejadian ya, sudah kejadian. Tapi kalaupun standar idealnya jawabannya jelas. Standar idealnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aturan waris. Jadi ketika orang tidak mengikuti wahyu, wahyu itu titik tengahnya, maka kita bisa pastikan dia akan berat ke kanan atau dia berat ke kiri. Berat ke kanan itu dia akan mengedepankan perasaan. Oh ini mestinya begini lebih bagus. Kecenderungan diikuti oleh orang-orang yang mengikuti adat dan yang lain. Ada yang mengedepankan logika. Oh ini logiknya begini, harusnya begini-begini. Maka jawaban untuk orang-orang yang mengedepankan rasa, ketahuilah bahwa aturan waris ini dibuat oleh Allah Azza wa Jalla yang halim. Allah yang maha penyantun. Apakah kamu merasa lebih santun dari Allah? Jawabannya tentu tidak. Ya sudah, ikuti saja aturan waris. Atau mereka yang mengedepankan logika. Allah menyebutkan di akhir ayat waris itu bahwa aturan ini dibuat oleh Allah yang hakim, yang maha bijaksana. Apa kamu ngerasa lebih bijak dari Allah? Tentu tidak. Ya sudah, ikuti saja waris. Dan Allah tegaskan di dalam 2 ayat 11-12 An-Nisa itu penutupnya adalah yang buat aturan ini adalah Allah yang maha alim, maha mengetahui. Apakah kamu ngerasa lebih pintar dari Allah? Jawabannya tentu tidak. Katakanlah hukum adat dibuat oleh siapa? Sesepuh, tokoh adat, pakar adat, tetua, terserah. Apakah itu lebih alim, lebih maha mengetahui, lebih bijaksana, lebih santun dari Allah? Mereka adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah. Sebenarnya secara standar jelas. Cuman kadang sebagian orang kenapa dia beralih ke adat, kenapa beralih ke KUH Perdata? Nah ini tadi bicaranya dia ngerasa dirugikan ketika dia mengikuti aturan waris. Kemudian yang ketiga, terkait dengan buku, apakah ada yang membahas kontemporer atau tidak? Wallahu alam ya kalau secara terpisah, tapi biasanya pembahasan ini akan ditemukan dalam kajian-kajian jurnal. Jadi artikel-artikel jurnal itu biasanya membahas kasus waris jenis ini, jenis ini, jenis ini, tapi biasanya kurang cocok karena dia bukan kajian populer gitu. Jadi kalau mau ya silakan dicari terkait dengan topik-topik apa, isu-isunya, tapi secara umum wallahu alam biasanya kembali kepada 3 item yang kita tegaskan di awal. Masalah kaitan kepemilikan, atau kaitan dengan tadi transaksi akad, atau kemudian tadi terkait dengan nasab. Dan akar masalah waris itu satu saja, orang nggak mau diatur oleh Allah. Jadi variabel dalam waris yang nggak boleh hilang adalah variabel takwa. Kalau itu udah hilang, udah selesai masalah. Wallahu alam. Taib, jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, untuk antum tadi Ustaz. Apa tangisan seperti apa yang bisa membuat si mayit berdosa Ustaz? Mengenai makna innal mayyita la yu'adzabu bi buka'il hayyi alaih, tangisan yang dimaksud dalam hadis ini adalah ratapan ya. Kalau sebatas keluar air mata, sedih, itu hal yang manusiawi dan bahkan Nabi SAW pernah mengalaminya. Ketika beliau SAW sedang menggendong putra beliau Ibrahim bin Muhammad SAW, dalam posisi Ibrahim tersengal-sengal nafasnya mau mati. Nabi SAW menangis sampai ketika para sahabat melihat, ya Rasulullah tabki, ya Rasulullah Anda menangis. Kemudian Nabi SAW mengatakan hadir rahmah, ini adalah rahmat, ini pengaruh dari rahmat. Kasih sayang seorang hamba kepada anak sampai menyebabkan yang bersangkutan merasa sedih ketika ditinggal oleh orang yang dicintai, orang yang disayangi. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi SAW pernah menangis, lalu beliau mengatakan inna la nu'adzabu bihadza wa inna ma nu'adzabu bihadza. Kita tidak dihukum oleh Allah dengan tangisan ini, tapi kita dihukum dengan ini. Dan beliau menunjuk ke arah lisan. Ngomongnya ngomong nggak benar ketika dapat musibah. Oleh karena itu sebatas nangis tidak masalah, tapi kalau sampai pada tingkatan meratapi mayit, ini statusnya tangisan yang haram, dan itulah yang dimaksud dalam hadis. Wallahu a'lam.
Taib, jazakallah khair Ustaz dan semoga terjawab. Satu pertanyaan terakhir, silakan. Ya, yang terdengar mungkin. Silakan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi ada 2 poin yang saya highlight ya terakhir. Yang pertama adalah tadi disampaikan bahwa tidak ada hibah untuk ahli waris. Betul ya Ustadz ya? Tidak ada apa? Tidak ada hibah untuk ahli waris. Oh, Wasiat bukan hibah. tidak ada wasiat untuk ahli waris. Oke. Ya, terus kemudian cuma tadi kan juga disampaikan bahwa wasiat selama memang itu tidak ada pelanggaran syariatnya, maka itu bisa diikuti gitu ya. Nah, tadi yang saya mau tanyakan lebih kepada ketika orang tua itu punya aset gitu Ustaz. Kemudian kita paham bahwa pembagian harta itu misalnya anak laki-laki 2 kali daripada anak perempuan gitu. Sejauh apa wasiat ini tidak berlaku dalam tanda kutip, misalnya orang tua punya 3 anak, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan dengan 5 aset yang nilainya taruhlah sama semua. Apakah itu boleh orang tua entah mewasiatkan atau apa ya, tapi dalam konteks bahwa pembagian itu sesuai dengan syariat bahwa anak laki-laki mendapatkan 2, anak perempuan mendapatkan 1. Di sini hanya konteksnya orang tua mengatur yang 2 anak laki-laki ini dapat yang mana, yang 2 anak laki-laki ini dapat yang mana, dan anak perempuan yang ini dapat yang mana. Itu apakah secara syariat diperbolehkan atau sebaiknya dibagi secara hibah, artinya harus dibagi sama rata baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Jazakallahu khair. Iya, wa jazakallahu khair. Silakan Ustaz Abu Rifai mungkin Ustaz yang jawab Ustaz. Baik, kalau tadi bicara wasiat, yang jelas tadi dasarnya ada 2 teritori atau 2 aktivitas utama yang itu diambil alih oleh Allah. Allah atur siapa dan Allah atur berapa. Artinya wasiat itu tidak boleh mencampuri 2 item ini, gitu ya. Nah, bagaimana kalau siapa dan berapanya nggak diotak-atik nih, gitu kan? Artinya orang tua bilang pokoknya nanti bagi waris sesuai saja syariat. Tapi nanti yang ini untuk anak laki, yang ini untuk anak perempuan, gitu ya. Boleh nggak? Jawabannya nggak boleh. Karena waris itu akan membuat orang menjadi syarik, rekan kongsi. Dan kaidahnya nanti paling gampang begini. Bapak buat tabel, ada tabel di mana di situ daftar aset 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kolom aset, nanti akan muncul kolom yang lain, kolom ahli waris. Misalkan anaknya tadi 3, 2 laki, 1 perempuan. Maka akan ada kolom 2/5, 2/5, 2/5. Sudah. Berarti nanti kalau ditanya, aset 1 ini milik siapa? Milik 3 orang. Si A punya 2/5 dari aset 1, si B punya 2/5 dari aset 1, si C punya 2/5, si C 1/5 dari aset 1. Dari aset 2 ini milik siapa? Milik 3 orang. Gitu. Sehingga boleh nggak kalau nanti satu bilang, yang ini harus punya saya, sebentar. Walaupun nilainya sama, belum tentu dia setuju untuk melepas itu. Gitu. Sehingga orang tua sebaiknya jangan bikin masalah ketika hidup. Itu tadi, maksudnya baik, tapi terkadang keributan waris itu gara-gara ulahnya orang tua sendiri. Jadi kalau mau wasiat ya cukup pesan kunci 1 saja sesuai fikih waris, selesai. Kalau mau hibah ikuti aturan main hibah. Itu masalah tadi yang mana dan yang mana itu terserah maslahatnya. Cuman 1 saja kata kuncinya, jangan jadikan hibah sebagai hilah atau akal-akalan untuk otak-atik waris. Karena tujuan hibah kan cari pahala. Jangan nanti orang habis belajar fikih waris, wah kayaknya saya agak sulit nih atur-atur begini. Dilakukan hibah hanya untuk apa? Ngakali karena tidak terima. Itu yang harus dijadikan catatan, perbaiki niat hibah. Tapi secara umum, kalau mau wasiat cukup seperti yang tadi. Kalau mau hibah ya silakan bagi rata, dan dia tidak berlaku 2/1. Wallahu a'lam.
Iya, taib, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya, dan juga teman-teman semua jazakumullah khair Ustaz, teman-teman atas perhatian, dan semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita. Ustaz, mungkin sebagai penutup Ustaz Ami, seperti apakah kematian yang pantas untuk kita cita-citakan Ustaz? Masya Allah. Kematian seperti apa yang pantas untuk kita cita-citakan? Ya, kata kuncinya husnul khatimah. Sebab kita ini ketika hidup di dunia, yang menentukan baik dan buruk adalah amal di penghujungnya. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu diukur dari ujungnya. Kalau ujungnya baik, maka bagian depan terhitung baik. Maka perjuangan kita untuk jadi orang baik sampai kapan? Sampai mati. Kita tidak tenggelam dengan masa silam yang mungkin beragam dan berwarna-warni. Biarlah masa silam berlalu masa silam, tapi kita lebih fokus untuk ke depan. Bagaimana kita bisa menjadi hamba yang baik sampai kita mati. Dan mati itu hanya sekali, maka pastikan kita dalam kondisi terbaik. Wallahu a'lam. Taib, jazakumullah khair Ustaz atas materi dan juga waktunya yang telah disediakan untuk kami bisa belajar bersama pada malam hari ini. Dan juga teman-teman semua, jazakumullah khairan, Anda telah mengikuti sesi di malam hari ini. Insya Allah besok Daurah Muslim Path masih hadir kembali dengan berbagai sesi dan juga para asatiza yang insya Allah bisa memfasilitasi kita dalam belajar agama. Jazakumullah khairan juga kepada seluruh pihak yang telah terlibat, para muhsinin, para sponsor yang telah mendukung acara ini hingga bisa terlaksana. Semoga Allah berkahi usahanya dan semoga Allah mudahkan segala urusannya. Dan mari kita akhiri pertemuan kita malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.